Halo teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya, teman-teman, dan kita perhatikan kakao yang ada di sini. Nah, ini teman-teman, saya perbesar. Oke, buahnya sudah besar, walaupun masih ada bunga juga, dan sebelah atas masih buahnya sudah besar, teman-teman. Di sini masih juga sudah ada bunga, bahkan ada bakal buah juga. Oke, teman-teman, yang saya mau bahas hari ini, oke, di sini masih ada buah. Oke, jadi teman-teman, yang saya mau bahas hari ini adalah apa yang harus dilakukan ketika pohon kakao buahnya sudah sebesar ini, teman-teman. Dalam hal ini, teman-teman bisa perhatikan buah kakaonya mulai besar, sudah sebesar ini. Kira-kira sebesar apa? Mungkin sudah sebesar pentil ini. Lalu apa yang harus dilakukan, teman-teman? Yang pertama yang harus dilakukan adalah pengurangan kakao-kakao yang busuk pada penyakit. Oke teman-teman, pada tanaman kakao. Nah, ini teman-teman bisa lihat, karena ini keluhan lokal, jadi mungkin rentan terserang penyakit. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah pengurangan. Jadi langsung kita lepaskan. Hari ini karena saya tidak membawa gunting pangkas saya, jadi saya menggunakan parang saja, tapi harus hati-hati karena nanti akan merusak buah dan bunga kakao. Oke teman-teman, yang berikut, jadi tujuannya ini adalah untuk mengurangi risiko penularan busuk buah pada tanaman, pada buah kakao yang masih sehat. Oke, yang berikut yang harus kita lakukan adalah pengurangan tunas air seperti ini, teman-teman. Oke, harus dikurangi. Jadi teman-teman, oke, ini juga tunas air. Jadi sebenarnya dan masih banyak atas, tapi saya akan lakukan setelah pengambilan video ini. Jadi saya hanya memberikan tutorialnya saja. Jadi tujuan dari pengurangan tunas air ini adalah mempercepat pertumbuhan kakao yang sudah berbuah seperti ini, memaksimalkan, oke, agar buahnya semakin besar. Lalu mengurangi pemborosan nutrisi, karena semakin banyak tunas air maka nutrisi yang ada harus dibagi ke tunas air untuk pembesarannya. Jadi kalau kita kurangi tunas airnya, otomatis nutrisi yang ada akan benar-benar dipakai untuk pembentukan dan pembesaran buah kakao yang sudah jadi. Oke teman-teman. Lalu hal yang berikut yang kita bisa lakukan adalah ketika buah kakao sudah sebesar ini, teman-teman perhatikan, bisa lihat, yaitu dengan melakukan yang namanya pemberian pupuk. Jadi untuk saran saya, teman-teman, ketika dia sudah seperti ini, gunakanlah pupuk NPK, taburkanlah secukupnya. Jadi tujuannya untuk apa? Sudah pasti teman-teman, yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan buah kakao yang sudah jadi, teman-teman. Jadi berikanlah nutrisi yang cukup sehingga buahnya benar-benar besar dan menjadi buah yang benar-benar dengan pupuk. Lalu yang berikut yang harus kita jaga adalah pohon pelindung, teman-teman. Jadi pohon pelindung ini harus mulai dikontrol, jangan terlalu menutupi cahaya matahari yang masuk, karena kalau dia menutupi maka hasilnya sudah jelas, yaitu tanaman kakao yang ada pasti akan mengalami yang namanya busuk buah. Apalagi dengan kondisi curah hujan yang tinggi, otomatis kakao tersebut akan mengalami curah busuk buah, sehingga hal ini bisa merugikan kita sebagai para petani kakao, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja hari ini.
Salam sukses dan sampai jumpa di lain video saya atau next video saya.